Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Winiarti S dengan NIM 105061107322, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar. Berikut adalah narasumber pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Winiarti S, mahasiswa S2 Pasca Universitas Muhammadiyah Makassar. Insya Allah sehari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah satu stakeholder di SDIT Al-Fatih Makassar, di mana tempat saya melakukan kegiatan penelitian terkait pendidikan karakter. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon izin Ibu, saya mau melakukan kegiatan wawancara bersama Ibu terkait sekolahnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Baik. Seperti ini Ibu, ini kan berkaitan dengan pendidikan karakter. Apa sih yang melatar belakangi sehingga SDIT Al-Fatih ini menerapkan pendidikan karakter di dalam kegiatan pembelajarannya? Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Lili Suryani sebagai salah satu stakeholder dari SDIT Al-Fatih terkait dengan pendidikan karakter yang ada di SDIT Al-Fatih itu merujuk kepada apa yang menjadi visi SDIT Al-Fatih, yakni membentuk generasi unggul berkarakter Qur'ani. Jadi itu berangkat dari visi sekolah ini didirikan. Jadi dari visi ini harapannya selain daripada peserta didik kita lulusan dari SDIT Al-Fatih ini unggul dalam hal akademik, yang paling utama juga unggul dalam hal karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan contoh-contoh atau sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah. Baik Ibu, setelah kami mengetahui bahwa ternyata Masya Allah sekali ya, banyak hal yang melatar belakangi SDIT Al-Fatih menerapkan pendidikan karakter. Sejak kapan Ibu pendidikan karakter ini mulai diterapkan di SDIT Al-Fatih Ibu, kalau boleh tahu? Ya, tentunya penerapan pendidikan karakter ini berawal sejak didirikannya sekolah ini, karena visi dibangunnya atau didirikannya sekolah ini ya seperti yang saya sampaikan tadi adalah membentuk generasi unggul berkarakter Qur'ani. Jadi mulai dari jenjang level kelas 1, 2, 3 sampai 6. Hanya saja memang untuk pendidikan karakter ini kita perkuat di level kelas awal, mulai dari level 1 sampai level 3. Jadi seperti itu. Untuk tujuan dari penerapan pendidikan karakter ini Bu, di SDIT Al-Fatih, apakah memang berhubungan dengan visi dan misinya seperti yang Ibu jelaskan tadi? Itu sangat berhubungan sekali pendidikan karakter di SDIT Al-Fatih, karena itu merupakan goals yang akan dicapai. Nah, harapannya kita melalui pendidikan karakter ini terutama berlandaskan dari Al-Quran, kita mampu mencetak generasi atau lulusan yang tangguh dalam hal karakter, tentunya itu dilandaskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga kedepannya dimanapun peserta didik kita atau anak-anak kita berada, entahkah pada jenjang berikutnya SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, anak-anak kita ini tetap kokoh dengan karakter yang sudah ditanamkan sejak dini, yaitu pada masa golden age, masa SD khususnya kelas 1 sampai kelas 3, yang kemudian diperkuat akademiknya pada jenjang 4 sampai 6. Seperti itu. Oke, baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, apa sih yang ingin dicapai dari SDIT Al-Fatih Makassar ketika melaksanakan pendidikan karakter itu sendiri? Sebenarnya ini masih lanjutan dari yang kami jelaskan tadi ya, dengan visi lulusan atau ananda yang telah menempuh pendidikan di SDIT Al-Fatih itu betul-betul memiliki karakter yang kokoh sebelum dilepas dari SDIT Al-Fatih. Jadi dimanapun berada di sekolah lain pun karakter itu tetap melekat.
dimanapun mereka berada dan pada jenjang selanjutnya pun. Masya Allah. Seperti itu. Berarti SDIT Al-Fatih Makassar memang menerapkan pendidikan karakter ini mulai dari jenjang kelas awal ya Ibu. Jika boleh tahu, apa sih wujud dari penerapan pendidikan karakter itu sendiri yang dilakukan di SDIT Al-Fatih Makassar? Contoh-contohnya seperti itu Ibu. Iya, di SDIT Al-Fatih itu ada beberapa program untuk penanaman pendidikan karakter. Yang pertama, program keislaman. Untuk program keislaman itu sendiri, kita perkuat pendidikan karakternya dalam pembiasaan dan pengamalan doa dan hadis. Doa dan hadis yang Ananda hafalkan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang menjadi inti dari doa dan hadis itu. Kemudian yang kedua, pembiasaan ibadah sholat wajib dan sunnahnya. Kemudian yang ketiga, terkait hafalan surahnya. Jadi itu yang menopang pendidikan karakter Al-Quran di SDIT Al-Fatih. Nah, selain itu pendidikan karakter juga diwujudkan dalam kegiatan akademik, misalnya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selain peserta didik atau anak kita ini belajar terkait pengetahuan umum, nah dari pengetahuan umum itu ada juga karakter yang dimunculkan, ada karakter yang dicapai dalam setiap aktivitas kegiatan pembelajaran itu. Apalagi sekarang di tahun ajaran baru semua level itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan pada kurikulum merdeka ini salah satu hal yang menjadi penguatan karakter itu dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada dimensi-dimensi profil atau karakter seperti bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, dan apa lagi satu ya, saya lupa ya satunya, bernalar kritis dan kreatif. Baik Ibu, tadi Masya Allah sekali ya, ternyata SDIT Al-Fatih ini salah satu bentuk wujud penerapan pendidikan karakternya melalui pendidikan moral agama ini. Masya Allah terlihat sekali, mulai mereka dari datang ya, sesuai penjelasan Ibu, mulai dari datang hingga mereka pulang, dan bahkan jika boleh tahu Ibu, apakah kegiatan pembelajaran dan penerapan pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah ini, apakah masih dilanjutkan peserta didiknya ketika di rumah, seperti ada kolaborasi dengan orang tua atau bagaimana Ibu? Sebenarnya memang harapannya penanaman pendidikan karakter ini berlanjut, bukan hanya di sekolah, harapannya bisa sampai di rumah juga, yang merupakan bentuk kolaborasi sekolah dengan orang tua. Memang untuk kolaborasi ini kita membangun sebuah komunikasi dengan orang tua melalui program-program tersendiri, di samping dengan sebenarnya kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ada juga program khusus yang di awal kegiatan pembelajaran itu seperti parents meeting orang tua dengan sekolah, jadi menjelaskan terkait program yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian komunikasi guru dan orang tua itu memang perlu intens terjalin untuk mengetahui perkembangan Ananda, baik dalam hal karakter agamanya, pembiasaan ibadahnya yang sudah dilakukan di sekolah, itu kemudian dilanjut oleh orang tua di rumah. Jadi memang terjalin kolaborasi dan komunikasi untuk melanjutkan program yang ada di sekolah. Seperti itu. Masya Allah, berarti pendidikan dan penerapan pendidikan karakter yang dilakukan SDIT Al-Fatih ini bukan hanya serta-merta bahwa pihak sekolah yang melaksanakan,
tetapi ternyata ada kolaborasi bersama orang tua, di mana apa yang diajarkan oleh guru ketika peserta didiknya kembali ke rumah, apa yang guru-guru ajarkan atau pihak-pihak sekolah ajarkan akan dilanjutkan lagi oleh orang tua. Seperti itu ya, Ibu. Iya. Masya Allah. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ibu, apa sih kendala dan hambatan yang dirasakan SDIT Al-Fatih ketika mulai menanamkan pendidikan karakter? Karena kita tahu ya, pendidikan karakter itu bukanlah pendidikan yang bisa dilakukan satu hari, satu bulan seperti itu. Masalah sekali yang sangat kami rasakan, apalagi semenjak pandemi kemarin ya, perubahan karakter anak kita di SD Al-Fatih itu sangat signifikan setelah pandemi, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Sekitar 2 tahun anak kita mengikuti pembelajaran secara online menggunakan gadget ya, yang mana ketika proses pembelajaran itu dikontrol dengan baik oleh orang tua, sebenarnya itu sedikit membantu, tapi kita tidak menutup kemungkinan ada anak kita yang misalnya luput dari pengontrolan orang tua karena ada kerjaan atau satu dan lain hal. Pengaruh gadget ini selama pandemi dengan tayangan-tayangan yang ada di media sosial yang secara tidak langsung ya, anak kita akses itu sangat menggerus karakter yang sudah ditanamkan sebelum pandemi, dan itu terlihat setelah pandemi bagaimana terjadi penurunan karakter yang sudah kita tanamkan sejak awal. Jadi tantangannya kami sebagai guru ketika di sekolah ya, kita bisa mengontrol Ananda dalam hal penggunaan gadget serta tontonan yang dilihat di media sosial, tapi kita tidak tahu bagaimana peserta kita ketika sudah berada di rumah. Jadi itu tantangan utama yang atau hambatan yang mengurus penanaman dari karakter seperti itu. Masya Allah sekali ya, ternyata Al-Fatih ini adalah salah satu sekolah Islam ya, Ibu, yang berada di Makassar, yang memang mulai sejak awal berdirinya telah menanamkan pendidikan karakter di dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi Al-Fatih ini bukan hanya mendirikan sekolahnya hanya untuk menciptakan generasi-generasi yang mampu untuk berkarya dalam dunia pendidikan ya, dalam hal akademik, tetapi juga dalam hal akhlak, yang memang ternyata Al-Fatih ini dalam penerapan pembelajaran baik itu pendidikan karakter atau pendidikan akademik menggunakan ya, Ibu, hadis dan Al-Quran sebagai landasannya. Masya Allah sekali, Ibu. Dan terakhir sebenarnya memang untuk jenjang pendidikan terlama itu ada pada jenjang SD selama 6 tahun dibanding dengan jenjang yang lain, misalnya SMP cuma 3, SMA 3, bangku perkuliahan 4 ya, maksimal 4, dan di SD inilah kita Ananda menempuh pendidikan terlama, sehingga untuk memperkuat fondasi atau dasar karakter itu memang dimulai dari lingkungan jenjang SD. Dan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang masa golden age atau masa terbaik untuk menanamkan karakter itu ada pada level SD. Masya Allah. Baik, terima kasih, Ibu. Tadi saya sepertinya mendengar ada jargon ya di Al-Fatih. Mungkin bisa Ibu kita berbagi jargonnya kepada teman-teman saya, Ibu. Mungkin boleh dipimpin Ibu terkait jargonnya supaya biasanya kalau di sekolah itu sebelum memulai kegiatan bersama atau sebelum memulai kegiatan pembelajaran biasanya kita punya jargon, yaitu kalau misalnya ya guru mengatakan anak Al-Fatih, Ananda akan menjawab Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, masuk surga, Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi ya. Boleh Bu, boleh silakan. Kita ikut. Oke. Anak Al-Fatih
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, masuk surga. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukur Ibu. Terima kasih atas kesempatannya dan informasi-informasi yang sangat mendukung buat kami, dan semoga apa yang Ibu berikan kepada kami dan bisa kami sebarluaskan kepada halayak banyak terkait penerapan pendidikan karakter itu sendiri. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Anak Ibu sekolah di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih ya? Iya, Oke, saya boleh tanya-tanya sedikit ya Bu? iya. Ya, terkait Ananda, apakah apa yang membuat Ibu itu menyekolahkan Ananda di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih? Agar anak saya mendapatkan ilmu yang baik di sana. Masya Allah. Apakah setelah Ananda Ibu masuk di Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih ada perubahan? Iya, ada perubahannya. Dia rajin sholat, mengaji. Masya Allah. Perubahan apa yang Ibu harapkan kepada Ananda? Dan saya harapkan dia masuk di situ agar dia melaksanakan sholat tanpa disuruh dan mengaji juga tanpa disuruh. Oh, Masya Allah. Setelah anak Ibu pulang, apakah ada informasi terkait perubahan sikap Ananda? Iya, ada. Bagaimana tanggapan Ibu terkait pembuatan grup WA kelas? Apakah membantu atau tidak dalam menerima informasi? Ya, sangat membantu. Dibuat ada grup sekolah WA ya, supaya kita mendapatkan informasi tentang di sekolahnya. Masya Allah. Setelah anak Ibu pulang, apakah anak Ibu melakukan sholat, mengaji seperti saat dia di sekolah? Iya, walaupun dia di rumah tetap mengerjakan sholat tanpa diperintah. Masya Allah. Apakah yang Ibu lakukan jika anak Ibu mendapati ada perubahan yang buruk terhadap Ananda saat di sekolah? Saya akan konfirmasi dengan gurunya atau wali kelasnya. Masya Allah. Apakah Ibu mendukung sikap buruk Ananda atau sikap tegas gurunya di sekolah? Kalau saya mendukung guru yang tegas agar anak tetap bisa berperilaku sopan santun. Oke Bu, ketika anak Ibu tidak mau sholat atau mengaji, apa yang Ibu lakukan terhadap Ananda? Kalau saya lakukan menceramahi. Kalau memang dia tidak mau lagi diceramahi, terakhir hukumannya, dapat hukuman. Oke, Masya Allah. Syukran ya Ibu atas Iya. informasinya. Iya. Ya. Narasumber ketiga adalah Ananda Soleha dengan inisial A. Assalamualaikum. Hai teman-teman, kegiatan saya setiap hari bangun tidur, tidak lupa sholat subuh. Terus sudah itu saya ke sekolah. Kegiatan saya di sekolah setiap hari adalah makan, bermain, belajar, mengaji, sholat, terus pulang. Kegiatan saya di rumah itu ganti baju, makan, terus istirahat. Terus kalau di rumah belajar Al-Quran dengan mengaji atau tidak? Belajar. Kalau di sekolah kegiatan ibadahnya dilakukan kapan? Pagi, sholat duha, lohor, asar, itu aja. Terus untuk kegiatannya di sekolah, sholat dan wudhu, apakah masih dipaksa sama bunda atau guru? Enggak. Tidak. Bagaimana perasaan kamu setelah beribadah? Senang. Tuh. Kenapa kamu mau sholat? Karena mau masuk surga. Masya Allah. Kamu biasa mengaji atau sholat sendiri? Iya, dua-dua. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.